Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu sahabat syiar yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali dalam silsilah pembelajaran fikih muamalah ya, dalam bab tentang jual beli terlarang, di mana salah satu penyebab jual beli terlarang adalah mengandung kezaliman ya. Sekarang kita masih membahas bab tentang jual beli yang mengandung kezaliman, masih dalam bab tersebut ya, dan poinnya poin keempat ya. Poin 1, 2, 3 alhamdulillah sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Silakan untuk mereview, memurojaah, melihat kembali tayangan-tayangan sebelumnya. Alhamdulillah sudah dibahas. Nah sekarang yang keempat, jual beli yang mengandung kezaliman adalah al-ihtikar. Al-ihtikar itu adalah menimbun. Jadi menimbun barang yang diperlukan oleh orang lain. Taib. Definisi dalam ihtikar, ya definisi menimbun itu kata para ulama, ayah bisa sil'ata anin nas ma'hajatihim ilaiha. Bahwasanya menimbun itu kata para ulama adalah menahan barang, jadi barang itu ditahan ya. Di mana barang ini merupakan hajat atau kebutuhan orang lain, orang banyak. Liyazdada talab 'alaiha, agar permintaan terhadap barang ini semakin bertambah. Ya. Jadi ketika satu barang diperlukan oleh orang lain ya, kemudian yang memiliki barang ini mereka simpan barang tersebut agar apa? Agar semakin butuh manusia, agar semakin butuh orang-orang terhadap barang tersebut. Jikalau semakin butuh maka harganya pun semakin naik ya. Maka kata para ulama, summa yabi'uha bi'si'rin murtafi'. Kemudian dia menjualnya dengan harga yang melambung, harga yang sangat tinggi. Ya, inilah namanya al-ihtikar atau menimbun ya, waliyadu billah. Maka para ulama, para faqih, para fuqaha, mereka mengatakan bahwa orang yang menimbun hukumnya haram. Jual beli dengan cara menimbun hukumnya apa? Haram ya, waliyadu billah ya. Hadisnya dari Muammar bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahtakir illa khati'un. Tidaklah yang menimbun itu kecuali orang-orang yang dosa, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berdosa ya. Khati itu bersalah. Nah, khati ini bukan hanya bersalah tapi betul-betul berdosa ya, sebagaimana kata firman Allah Ta'ala ya tentang Fir'aun. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentara-tentara mereka itu adalah khati'in. Mereka itu adalah orang-orang yang bersalah. Maksudnya adalah orang-orang yang berdosa. Maka orang yang menimbun barang itu sama dengan sifat Fir'aun, sifat Haman. Waliyadu billah, khati, yaitu bersalah, berdosa ya. Naudzubillah. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim dari Muammar bin Abdullah ya. Kemudian selanjutnya ya, ada beberapa ketentuan. Ihtikar ini, menimbun ini diharamkan. Menimbun diharamkan ada beberapa syarat, yaitu ada 2 syarat. Jadi ihtikar, menimbun diharamkan apabila terjadi dalam 2 syarat. Pertama, an yakuna fi waqtil ghala, bahwasanya melakukan ihtikar itu pada saat harga melambung, Fa amma habsus sila'i fi waqtil littisa' wa rukhas fala yu'addu ihtikaron. Akan tetapi apabila ihtikar itu atau menahan barang tersebut di waktu yang leluasa, maksudnya waktu leluasa itu waktu ketika barang itu banyak, nah, barang itu tersebar banyak kemudian dia simpan, itu tidak termasuk ihtikar, tidak termasuk menimbun ya. Jadi disebut menimbun ketika barang itu sedikit ya, ketika harga itu melambung, maka dia disebut ihtikar ya. Mungkin seperti yang kemarin ketika terjadi ya corona, orang-orang menimbun masker agar agar naik harganya, melambung tinggi ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, harga masker begitu tinggi, harga masker begitu melesat. Kenapa? Karena banyak yang menimbun. Nah, inilah yang diharamkan ketika Ketika
penimbunan itu di waktil ghala, ketika terjadi saat harga melambung dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, syarat disebut menimbun ya, an yakuna fis sila'il lati yahtaju ilaihan nas ya. Yaitu ihtikar ini, menimbun ini terjadi pada barang yang banyak dibutuhkan oleh manusia. Jadi banyak dibutuhkan oleh orang-orang ya. Adapun kalau barang itu tidak dibutuhkan, tidak banyak dibutuhkan oleh orang-orang, maka tidak disebut menimbun ya. Contohnya seperti yang sudah tadi disampaikan, masker banyak dibutuhkan oleh orang-orang karena mereka butuh untuk menutup mulut dan hidungnya dari virus. Nah, maka ini dibutuhkan orang-orang ya. Kemudian akhirnya dia disimpan, harganya sudah melambung, disimpan ingin melambung lagi, ini disebut menimbun. Waliyadzubillah. Atau misalnya menimbun bahan pokok yang betul-betul sebagai hajat kebutuhan masyarakat banyak, beras, minyak goreng, garam dan lain sebagainya. Barang-barang pokok, barang-barang utama, barang-barang yang banyak dibutuhkan oleh manusia. Nah, maka ketika dia ditimbun, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena terjadi pada barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu jarang ya. Kalau seperti ini, maka tidak boleh. Adapun kalau di waktu yang banyak barang-barang tersebut ya tersebar banyak, maka tidak disebut menimbun ya. Jadi sekali lagi, menimbun itu ada dua syarat. Yang pertama di waktu harga sedang melambung ya. Yang kedua adalah menimbun itu pada perkara yang dibutuhkan oleh manusia ya. Khafillah yang semoga Allah muliakan, ini yang keempat ya, tentang jual beli yang mengandung kezaliman adalah al-ihtikar, yaitu menimbun yang tidak boleh ya. Yang kelima ya khafillah yang semoga Allah muliakan ya, masih dalam bab tentang kezaliman, adalah intihakul hukuk al-ma'nawiyah wal fikriyah, yaitu melanggar hak cipta. Nah, melanggar apa? Hak cipta. Ini para ulama sepakat ya, tidak bolehnya menggunakan hak cipta orang lain. Hak cipta orang lain ya, tanpa ketentuan dan izin dari yang bersangkutan, dari yang memiliki hak cipta tersebut ya. Bahwasanya misalnya begini. Ada sebuah merek ya, contohnya misalnya Samsung misalnya ya, handphone. Sudah ada mereknya Samsung. Nah, kemudian kita bikin lagi handphone, tapi handphone yang di bawah standar Samsung. Nah, kemudian sudah kita produksi, kita bikin, tapi mirip dengan Samsung, kemudian kita merekkan, kita berikan merek itu merek Samsung, maka tidak boleh ini. Kenapa? Karena melanggar hak cipta. Begitu pula misalnya sepatu merek A, terkenal, mahal, harganya 2 juta. Kemudian kita duplikat ya, dengan barang yang murah ya, dengan bahan yang berbeda ya, tapi kita buat sepatu itu mirip dengan yang merek asli. Nah, kemudian kita tempelkan merek asli, merek yang asli tadi, kemudian kita jual dengan harga yang lebih murah ya, maka ini pun tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena melanggar hak cipta. Melanggar apa? Hak cipta, tidak diperbolehkan. Maka membeli, menjual barang-barang KW, barang-barang palsu ya, barang-barang tidak asli ya, dan harganya harga murah, maka ini tidak diperbolehkan ya. Ini kenapa? Karena bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau pernah bersabda, man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Barang siapa yang mendahului tetap pada perkara yang mubah ya, pada perkara yang dibolehkan, maka dia lebih berhak pada perkara tersebut. Jadi jikalau seseorang sudah duluan membuat sepatu ya, kemudian memberikan merek itu, maka merek itu adalah hak dia. Tidak boleh kita merampasnya, tidak boleh kita merebutnya, tidak boleh kita menggunakannya tanpa izin ya. Hati-hati ya. Dalam riwayat yang lain bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amara ardhan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Barang siapa yang memakmurkan, yang mengelola bumi, tanah ya, bumi tanah, di mana tanah itu tidak ada pemiliknya, fahuwa ahaqqu biha, maka dia berhak terhadap tanah itu. Jadi tanah misalnya gunung begitu ya, tidak ada pemiliknya, kemudian dikelola ya, kemudian kita pelihara, kemudian kita babat
hilangkan ya pohon-pohon yang menghalanginya sampai bersih begitu ya, kemudian ditanami tanaman, maka dia berhak terhadap tanah tersebut dan orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa izin. Ya inilah kenapa karena Nabi SAW memberikan hak kepada orang yang pertama kali menemukan dan mengelola sesuatu tersebut. Maka Islam menjaga ya barang-barang yang original milik orang lain. Hati-hati, tidak boleh kita membeli, menjual barang-barang yang KW, barang-barang yang palsu ya, walaupun dengan harga yang lebih murah ya. Wallahu a'lam. Demikian ya kafilah yang semoga Allah muliakan ya tentang jual beli yang mengandung kezaliman ya, yang ke 5 ya insyaallah, yaitu intihak al-hukuk al-ma'nawiyah, melanggar hak cipta ya. Semoga Allah jaga kita ya dan berkahi muamalah kita ya, sehingga apa yang kita beli, apa yang kita jual itu adalah mengandung keberkahan dan mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib, ikhwafillah, itu saja yang bisa disampaikan ya dalam materi kali ini. Insyaallah kita lanjutkan masih dalam bab tentang jual beli yang terlarang insyaallah dalam tema-tema yang selanjutnya insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.